Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamil Atrasa dengan NIM 231062. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas metode numerik saya, yaitu estimasi luas penampang dan volume bukit dari foto nyata menggunakan integral numerik. Untuk pendekatan kurvanya kita pakai spline dan regresi polinomial dan metode cangkang silinder. Lanjut ke latar belakangnya. Mengapa sih perlu estimasi numerik untuk bentuk alami? Nah, jadi kenapa kita perlu mengestimasi numerik untuk bentuk alami? Dikarenakan yang pertama, bukit, gunung, dan bentang alam lain pada umumnya tidak memiliki rumus matematis baku yang menggambarkan bentuknya secara eksak. Kemudian alasan yang keduanya itu, padahal di dalam praktek survei lahan, estimasi volume material, perencanaan tambang atau cut and fill dan sebagainya, seringkali dibutuhkan perkiraan luas penampang dan volume dari bentuk tersebut. Kemudian untuk metode numerik memberi jalan keluar bentuk nyata diubah menjadi data titik, dihampiri dengan fungsi matematis, lalu akan dihitung menggunakan integral. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk objek studi kasusnya kita menggunakan foto Olat Maras sebagai latar backgroundnya di GeoGebra untuk menjiplak siluet menjadi 19 titik koordinat. Lanjut ke tujuan tugas dan dasar teori yang digunakan. Jadi untuk tujuan tugas ini adalah untuk mengubah kontur bukit pada foto yang tadi menjadi data titik numerik, membangun fungsi hampiran atau kurva dari titik tersebut, kemudian menghitung luas penampang kontur menggunakan integral tentu, menghitung estimasi volume bukit sebagai benda putar menggunakan metode cangkang silinder atau Schell method. Kemudian untuk dasar teorinya ada 4. Yang pertama itu ada interpolasi spline, yaitu kurva mulus yang melewati setiap titik data secara berurutan. Di sini kita pakai spline kubik. Kemudian yang kedua ada regresi polinomial atau fitpoli, yaitu mencari satu fungsi polinomial derajat n yang paling mendekati seluruh titik data. Kemudian yang ketiga itu ada integral tentu, yaitu luas sama dengan integral gx dx yang menghitung luas daerah di bawah kurva pada interval a, b. Yang keempat ada metode cangkang silinder. Jadi teman-teman bisa lihat di situ untuk rumusnya, volume sama dengan integral Bapi kali R Rx kali Gx dx, dengan Rx sama dengan jarak tegak lurus ke sumbu putar. Lanjut ke alur penyelesaian dari foto menuju volume. Yang pertama itu kita input gambar foto bukit itu dipasang sebagai background image-nya di GeoGebra antara titik A dan titik B. Kemudian setelah itu kita lakukan plot 19 titik. Kita klik manual mengikuti siluet kontur bukit menuju ke titik C sampai dengan U. Dikumpulkan dalam list L1. Kemudian setelah melakukan proses tersebut, kita akan menuju ke spline. df sama dengan 3. Spline L1 3 membentuk kurva mulus F yang melewati semua titik untuk visualisasi. Kemudian ke fitpoli, df sama dengan 4. Fitpoli L1 4 menghasilkan fungsi polinomial gx sebagai hampiran kontur. Kemudian ke integral luas
Untuk luasnya sama dengan integral gx dx dari x sama dengan 1 ke x sama dengan 15,22 menuju luas penampang 30,31 satuan kuadrat. Dan untuk integral volumenya teman-teman bisa lihat di situ hx sama dengan 2pi x dikurang 6,87 kali gx. Untuk volumenya sama dengan integral hx dx menuju 488,11 satuan ke 3. Lanjut langkah yang pertama sebagai kedua, yaitu kita input foto dan digitasi titik kontur. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ bentuk gambarannya, itu tangkapan layar geobranya. Titik C menuju U diplot tepat di sepanjang siluet bukit pada foto latar. Ini teman-teman bisa lihat dari C ini sampai U. Jadi titik bantunya itu ada A min 1,9, min 2,1 dan B-nya itu 15,95, minus 2,1 yang dibuat sebagai jangkar peletakan gambar. Jadi foto bukit dimasukkan sebagai elemen image dengan start point A dan B sehingga gambar terskala otomatis ke sistem koordinat GeoGebranya. Jadi 19 titik C sampai U diklik manual tepat di sepanjang siluet garis kontur bukit pada gambar. Seluruh titik ini dikumpulkan ke dalam satu list L1 sama dengan C, D, E dan seterusnya sampai U. Kemudian di situ teman-teman bisa lihat untuk kolom contoh data koordinat titik konturnya. Di situ ada titik X, Y, titik X, Y. Untuk titik C, X-nya 1,00 dan Y-nya 0,80 dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga sampai 4, yaitu membentuk fungsi hampiran kurva. Nah, di sini dalam membentuk fungsi hampiran kurva kita pakai spline kurva F, itu spline L1 3, spline derajat 3 kubik yang melewati ke 9 titik tadi pada gambar secara berurutan dan mulus, berguna sebagai visualisasi kontur yang halus dan presisi mengikuti bentuk asli dari bukit. Tidak digunakan langsung untuk integral dikarenakan berupa kurva parametrik per segmen, bukan satu fungsi tunggal Y sama dengan fx. Jadi mengapa tetap perlu fit poly? Dikarenakan perhitungan integralnya luas dan volume membutuhkan satu fungsi explicit Y sama dengan Gx yang dimana dapat diintegralkan secara analitik atau numerik dalam satu domain X. Nah, apa fit poly tadi untuk fungsi G fit poly L14. Jadi regresi polinomial derajat 4 kuadrat ganda yang dipasangkan ke 19 titik data dengan metode least squares. Nah, kemudian hasilnya satu fungsi explicit Gx yang merepresentasikan profil bukit secara matematis. Fungsi inilah yang dipakai pada kedua tahap integral berikutnya, luas dan volume. Teman-teman bisa lihat di situ Gx sama dengan 0,0146x pangkat 4 dikurang 0,04174x pangkat 3 ditambah 0,31243x pangkat 2 dikurang 0,21521x ditambah 0,633020. Jadi itulah kenapa tetap perlu menggunakan fit poly.
Next, ke langkah kelimanya yaitu menghitung luas penampang kontur. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di situ untuk gambaran diagramnya untuk kurvanya. Jadi luas daerah di bawah kurva Gx terhadap sumbu X pada interval 1 15,22 yang dihitung dengan integral tentu. Jadi untuk rumusnya itu luas sama dengan integral 1 15,22 Gx dx. Jadi untuk perintah GeoGebranya integral kurung G L, 15,22 yang dimana interpretasi nilai batasnya itu untuk batas bawah X nya itu sama dengan 1 dan batas atas X nya itu sama dengan 15,22 yang batas bawahnya posisi awal kontur bukit yang diplot titik C. Kemudian batas atas X nya posisi akhir kontur titik U. Dikarenakan Gx hasil regresi tetap bernilai positif pada rentang ini, jadi integral langsung memberikan luas real tanpa perlu nilai absolut. Jadi di situ untuk hasil luas penampangnya itu sama dengan 30,31 satuan kuadrat. Ini hasilnya untuk luasnya. Lanjut ke langkah ke-6 yaitu menghitung volume benda putar atau Schell method. Dan teman-teman bisa dilihat di situ untuk gambarnya. Jadi untuk profil bukit Gx yang diputar terhadap garis vertikal X 6,87 yaitu lokasi puncak bukit membentuk putar 3 dimensi yang volumenya dihitung dengan metode cangkang silinder atau Schell method. Jadi untuk rumusnya Hx sama dengan 2pi kali X kurang 6,87 dikali Gx. Untuk mencari volumenya itu sama dengan integral 1 15,22 Hx dx. Nah, jadi untuk Rx sama dengan X dikurang 6,87 itu jarak tiap titik kurva ke sumbu putar radius cangkang. Terus untuk 2pi kali Rx itu keliling lingkaran cangkang silinder pada posisi X. Kemudian untuk Gx-nya yaitu tinggi cangkang mengikuti profil kontur. Perintah GeoGebra untuk integral H1 15,22. Nah, jadi di situ terdapat hasil volume bukit dengan jumlah 488,11 satuan pangkat 3. Lanjut ke visualisasi kurva hampiran terhadap data titik kontur. Teman-teman bisa dilihat di situ untuk gambar hampiran kurva kontur bukitnya, spline dan polinomial fit. Jadi untuk titik merah ini yaitu 19 titik merah kontur asli dari C sampai U hasil digitasi dari foto. Terus kurva hijau ini, garis yang hijau ini itu fungsi Gx hasil fit poly derajat 4. Terus garis putus-putus yang merah ini yaitu sumbu rotasi X sama dengan 6,87 puncak bukit yang digunakan pada tahap perhitungan volume. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi.
Lanjut ke validasi, kurva hampiran versus bentuk asli pada foto. Ini bentuk kurva hampiran dari hasil GeoGebra, dan ini foto asli dari bukit. Jadi teman-teman bisa dilihat di situ untuk perbedaannya. Hasil di GeoGebra, kurva hijau G-nya itu mengikuti siluet bukit. Garis merah H ini, garis merah ini itu fungsinya itu fungsi sel untuk volume. Lanjut. Nah, di situ ada ringkasan seluruh hasil dari perhitungan. Teman-teman bisa dilihat di situ untuk kolom ringkasan seluruh hasil perhitungannya. Di situ ada komponen, persamaan atau perintah GeoGebra dan hasilnya. Untuk komponen data titiknya dengan perintah GeoGebra L1 sama dengan C, D, E sampai U itu 19 titik. Tidak ada hasil. Terus untuk komponen kurva spline-nya itu perintah GeoGebra F sama dengan spline L1, 3 dengan hasil kurva mulus atau visual. Kemudian untuk komponen fungsi hampirannya itu perintah GeoGebra G sama dengan fit poly L1, 4 dengan hasil polinomial derajat 4. Terus untuk komponen luas penampangnya itu perintah GeoGebra luas sama dengan integral G, 1, 15,22 dengan hasil 30,31 satuan kuadrat. Untuk fungsi selnya itu komponen fungsi sel dengan persamaan Hx sama dengan 2pi kali X dikurang 6,87 Gx. Terus yang komponen terakhir itu adalah volume benda putar, yang dimana perintah GeoGebra-nya disuruh mencari volume sama dengan integral H, 1,15,22 yang nantinya yang menghasilkan 488,11 satuan pangkat 3. Jadi satuan luas atau volume bersifat relatif terhadap skala koordinat yang ditetapkan di GeoGebra, karena foto tidak dikalibrasi dengan skala dunia nyata. Jadi untuk kesimpulan yang dapat saya ambil itu terkait metode numerik berhasil mengestimasi bentuk alami secara kuantitatif. Pertama, kontur bukit yang tidak memiliki rumus eksak dapat dihampiri secara akurat menggunakan regresi polinomial derajat 4 atau fit poly dari 19 digitasi. Terus untuk integral tentu dari fungsi hampiran memberikan estimasi luas penampang sebesar 30,31 satuan kuadrat. Untuk metode cangkak silindernya atau shell method terhadap sumbu X sama dengan 6,87 yang memberikan estimasi volumenya benda putar sebesar 488,1 satuan pangkat 3. Jadi pendekatan ini menunjukkan gimana sih metode numerik menjembatani data dunia nyata atau foto dengan analisis matematis kuantitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.